Perkenalkan, nama saya Yunike, NIM 220118014. Saya dari kelas A11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode dan media pembelajaran multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya menghargai heterogenitas, baik suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, pendidikan multikultural adalah sebuah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya serta agama yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran pendidikan multikultural terbagi atas beberapa jenis. Salah satunya yaitu metode kontribusi. Metode ini diterapkan dengan mengajak pembelajar berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Dalam implementasinya, yang lebih praktis, metode ini antara lain diterapkan dengan menyertakan peserta didik memilih buku bacaan bersama dan melakukan aktivitas bersama. Selain itu, siswa juga diajak mengapresiasi event-event keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam keagamaan kehidupan masyarakat. Pengampu pendidikan atau guru bisa melibatkan peserta didik di dalam pelajaran atau pengalaman yang berkaitan dengan event-event tersebut. Dalam hal tertentu, peserta didik juga dapat dilibatkan untuk mendalami sebagian kecil dari kepelbagaian dari setiap tradisi kebudayaan. Namun, perhatian yang sedikit juga diberikan kepada kelompok-kelompok etnik, baik sebelum maupun sesudah event budaya dan sejarah sebagai peristiwa bisa dieksplorasi secara mendalam. Namun, metode ini memiliki banyak keterbatasan karena bersifat individual dan perayaan terlihat sebagai sebuah tambahan pada wilayah inti. Lembaga pendidikan yang telah menerapkan metode kontributif ini salah satunya adalah Global Sevilla School yang berada di Pulau Mas, Jakarta Timur, dan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Sekolah ini sejak awal melibatkan siswa-siswi yang berlatar belakang etnik, budaya, dan agama yang berbeda untuk saling berkontribusi dalam setiap perayaan agama. Dalam awal-awal implementasinya, sekolah yang didirikan pada tahun 2002 ini tidak sedikit memperoleh kritik terkait dengan metode kontributif dalam penerapan perspektif multikulturalisme ini. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak hanya antar siswa-siswi yang terlibat, tetapi juga para orang tua dari siswa pun juga turut berperan serta setiap ada event keagamaan di sekolah tersebut. Memilih untuk menjelaskan metode kontribusi dalam video kali ini adalah karena pada metode ini, guru dan peserta didik saling berinteraksi dalam memahami kebudayaan, serta metode ini juga memberikan pemahaman yang beragam pada ritual atau hari-hari besar kebudayaan tertentu. Selanjutnya, media pembelajaran. Di sini saya akan membahas salah satu media pembelajaran, yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. Misalnya seperti rekaman video, film, slide suara, dan lain sebagainya. Jenis media ini
mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yaitu media audio dan media visual. Contoh media audiovisual adalah ketika seorang pendidik atau guru memberikan suatu aplikasi berbentuk animasi bergerak yang di dalamnya terdapat suara kepada peserta didik. Contohnya dalam bentuk video atau film yang bertema tentang pendidikan, sehingga anak didik merasa nyaman dan termotivasi dan juga tidak merasa bosan ketika seorang guru menerangkan materi pembelajaran. Sekarang, mari kita simak cara penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran. Negara Indonesia memiliki banyak sekali keragaman seperti budaya, ras, suku, dan juga agama. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi negara kita ini. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai etnis dan budaya Indonesia. Pembahasan kita yaitu tentang tari-tarian yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali tarian adat yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Misalnya, tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur. Ada juga tari piring dari Minangkabau, tari saman dari Aceh, ada juga tari cokek dari Betawi, dan masih banyak lagi tarian yang ada di Indonesia. Nah, itulah materi yang sempat kita pelajari hari ini, yaitu tentang tari-tarian daerah yang ada di Indonesia. Alasan saya memilih media audiovisual karena dengan menggunakan media seperti video atau film, menurut saya dapat membuat pelajaran lebih menarik karena di dalam video atau film bukan hanya ada gambar tetapi juga disertai dengan suara, sehingga dapat menghilangkan kebosanan pada siswa saat pembelajaran, serta dapat meningkatkan keaktifan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga itu yang akan membuat siswa lebih termotivasi untuk terus belajar. Itulah penjelasan materi dari saya mengenai metode dan media pembelajaran multikultural. Sekian dan terima kasih.